Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita awali kebaktian hari ini dengan suatu lagu pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian,
kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Tuhan, inilah kami Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi untuk memuji menyembah Engkau, kiranya Engkau suci kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, segala bentuk kesalahan yang kami lakukan, biar kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, supaya kami layak untuk datang kepadamu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus pemimpin pujian, pemain musik, backup singer, dan semua yang terlibat melayani Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau urapi, Engkau kuduskan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dengan urapan yang khusus daripadamu. Sembunyikan semua Tuhan Yesus di belakang salib-Mu Tuhan, supaya yang terlihat hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah ini dari mula, pertengahan hingga tamatnya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima pada hari ini akan membuat kami Tuhan Yesus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul, kita akan membahas tentang persaudaraan di dalam Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita nyanyikan suatu pujian kepada Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Oh amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih
semua akan bersaudara walaupun di dunia mengalami banyak masalah, nanti di surga kita semua ada saudara dalam Tuhan. Kita terus puji Tuhan, kita nyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Sebagaimana hari ini semuanya adalah kasih Tuhan. Saya melihat
Ada orang yang jatuh bangun, ada yang lahir, ada yang meninggal, lalu ada yang cari kerjaan, ada yang cari surat, dan banyak masalah di dalam hidup ini. Dan kita menunggu jawaban Tuhan. Mana jawaban Tuhan itu? Apa rencana Tuhan bagi kita? Siapa jodoh kita? Dan banyak hal lain ya, pekerjaan apa buat kita yang cocok. Semuanya hanya kita ada sebagaimana hari ini adalah karena kasih Tuhan. Kita arahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan sebelum firman siang hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berani. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Serahkan hidup kita kepadanya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berarti. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita berdoa bersama. Benar ya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir. Sekalipun hidup kami, jalan kami tak lancar,
Langkah kami sering tersendat-sendat, iman kami naik dan turun, tetapi Kau tak pernah berubah. Kasih-Mu kepada kami kekal abadi. Engkau mencintai kami tanpa syarat. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak pernah batal dan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika hujan datang, kasih-Mu tetap bersinar dan kami mampu melihatnya ketika pelangi tampak di awan-awan sehabis hujan. Kami pun percaya pada pemeliharaan-Mu, memuji kebaikan-Mu, memuliakan keluhuran nama-Mu. Di hari Tuhan, hari Minggu ini, terimalah sembah kami Tuhan, dan bantulah kami supaya kami dapat memusatkan perhatian kami terhadap firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bacaan untuk hari ini yang diambil dari Kejadian pasal 43 ayat 31 yang berlanjut sampai pasal 44 ayat 17. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, yang dari sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian."
Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, piala ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Tetapi segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita suka, atau gereja suka menyanyi. Tadi kita menyanyi, "Dalam Yesus kita bersaudara." Atau kadang-kadang ada nyanyian, "Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita." Pertanyaannya, benarkah begitu? Sungguh itukah yang kita maksudkan? Kita ini bersaudara dan tidak akan ada yang memisahkan kita. Kalau cuma nyanyi, mah semua orang bisa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membuktikan persaudaraan itu untuk dipraktekkan, bukan untuk hanya dinyanyikan. Saudara sekalian, sadar atau tidak, hidup ini banyak menghadirkan ujian kepada kita. Seperti waktu sekolah, kita pasti menghadapi ujian demi ujian. Pastor Rick Warren pernah berkata begini, "All of life is a test. You will be tested by major changes
delayed promises, impossible problems, unanswered prayers, undeserved criticism, and even senseless tragedies. Semuanya dalam hidup ini adalah sebuah ujian, kata pastor ini. Anda akan diuji oleh sebuah perubahan besar atau mendadak. Janji-janji yang tidak ditepati, yang tertunda. Masalah-masalah yang pelik. Doa-doa yang tak kunjung terjawab. Kritik dan kecaman yang tidak sepatutnya. Atau bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Semuanya itu menguji kita. Menguji kesabaran kita. Menguji kekuatan kita. Menguji kesungguhan hati kita. Menguji cinta di hati kita. Menguji kecerdasan kita. Atau menguji iman kita. Hidup ini banyak ujian. Cerita atau riwayat Yusuf yang tadi kita baca agak panjang, karena memang cerita Yusuf panjang, dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Cerita Yusuf banyak menunjukkan hal ini, bahwa hidup itu banyak ujian. Dan dalam episode kali ini yang kita baca tadi, yang diuji adalah persaudaraan. Brotherhood, sisterhood. Persaudaraan di antara saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub. Dari yang sulung sampai yang bungsu. Masih seperti dulu atau sudah berubah? Yusuf ingin menguji persaudaraan saudara-saudaranya itu. Dengan sengaja Yusuf memerintahkan sesuatu yang hendak menguji persaudaraan di antara mereka sesudah 13 tahun dia meninggalkan mereka. Masih sama tidak? Perhatikan ayat 2 ini yang tadi kita baca. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya seperti yang dikatakan Yusuf. Karena keberadaan piala di dalam karung Benyamin, anak bungsu, mereka harus kembali lagi kepada Yusuf untuk memberi pertanggungan jawab. Dan sesudah sedikit perdebatan untuk membela diri, kita membaca catatan ini. Dan kepala rumah itu memeriksa dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Yusuf sengaja menguji kakak-kakaknya itu. Ada dua hal yang dia uji. Kita lihat satu persatu. Pertama, dia mau menguji, masih adakah kedengkian, iri hati di antara mereka. Dulu 13 tahun lalu, alasan utama yang membuat Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya adalah kedengkian. Mereka tidak tahan melihat Yusuf memiliki kelebihan dan diperlakukan lebih istimewa oleh ayah. Mereka tidak tahan. Sejak semula, rusaknya persaudaraan di antara anak-anak Yakub itu adalah karena kedengkian.
mata yang melihat dengan cemburu, hati yang panas akibat iri hati. Ingat kisah Kain dan Habil, bukan? Dua bersaudara pun bisa mendengki. Akibatnya, persaudaraan mereka menjadi rapuh. Kebencian pun menjadi subur. Itu yang terjadi dulu. Sekarang, Yusuf mau menguji, apakah masih sama begitu? Sekarang Yusuf mau menguji, apakah terhadap Benyamin, adiknya, yaitu anak yang bungsu, mereka juga bersikap begitu. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan, dengan sengaja waktu makan bareng, Yusuf memperlakukan Benyamin istimewa di depan mereka. Perhatikan pasal 43 ayat 31. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Benyamin dikei 5 kali lebih banyak, diberi 5 kali lebih banyak makanan istana itu. Yusuf mau lihat, kalau Benyamin diperlakukan istimewa, bagaimana yang lain? Dan sekarang sebaliknya, Benyamin dibikin orang yang jadi sialnya. Dia ketangkap mencuri. Memang sengaja ditaruh piala itu di tempat Benyamin, supaya dia ketahuan dia yang mencuri. Kalau Benyamin dibuat celaka, gimana mereka? Sebab dengki itu terjadi kalau apa, saudara? Kalau orang lain senang, kita nggak senang. Orang lain susah, kita syukur, senang. Kedengkian muncul di dalam 2 peristiwa ekstrim itu. Itu sebabnya Yusuf menguji. Kalau Benyamin diistimewakan, bagaimana kamu? Kalau Benyamin dicelakakan, bagaimana kamu? Itu yang pertama, yang diuji kedengkian. Yang kedua, yang diuji Yusuf adalah kekompakan, kebersamaan. Masih ada tidak keluarga Maranatha Church? Sebagai budak kepada saudagar asing. Persaudaraan macam apa itu? Persaudaraan mereka dulu sangat tidak kompak. Dulu meskipun sedarah sedaging, persaudaraan mereka longgar sekali. Mudah dirobek, mudah dibelah. Bagaimana sekarang? Diuji. Yusuf dengan sengaja memecah belah mereka dengan Benyamin. Kalau ketahuan siapa yang mengambil pialaku, dia harus tinggal di sini jadi budak. Kamu yang lain pulang sana dengan bebas. Dia mau menguji persaudaraan mereka dibelah, dipecah. Jika Benyamin dipisahkan, jika Benyamin dijauhkan, bagaimana dengan yang lain? Kalau Benyamin ditahan di sini, tidak boleh pulang, tapi yang lain boleh pulang, bagaimana mereka? Yusuf mau melihat itu.
persaudaraan mereka diuji. Saudara sekalian, tidak jarang hidup ini juga menghadirkan ujian persaudaraan bagi kita. Entah itu persaudaraan di dalam family atau keluarga, persaudaraan di tengah saudara-saudara sedarah daging, atau satu rumpun marga atau suku, atau persaudaraan antar teman, atau persaudaraan di antara sesama perantau di negeri seberang. Tidak ketinggalan persaudaraan di dalam gereja, di antara saudara-saudara seiman. Keluarga Maranatha Church, bagaimana kualitas persaudaraanmu satu dengan yang lain? Tentu saja saudara, yang namanya ujian ya bisa lulus, pas, dan bisa tidak lulus, fail. Apa yang membuat kita tidak lulus ujian? Kalau waktu sekolah dulu yang membuat kita tidak lulus adalah kalau kita tidak belajar, tidak menguasai materi pelajaran. Kalau ujian bagi persaudaraan, apa yang membuat kita nggak lulus? Cerita Yusuf ini memberitahu kita dua penyebab. Yang pertama, kedengkian. Kedengkian atau iri hati itu yang membuat persaudaraan rapuh. Kalau diuji, nggak akan lulus. Saudara, kedengkian atau iri hati itu tidak selalu menonjol, melainkan bisa sangat halus, bersembunyi di balik sikap manis dan tawaria kita. Kedengkian itu bisa tercermin dari komentar-komentar lepas kita. Kedengkian itu bisa merasuki kita tanpa sepenuhnya kita sadar. Kedengkian itu dosa yang halus banget. Kedengkian itu bisa muncul ketika saudara kita sedang senang, ketika saudara kita sedang diberkati, lalu diam-diam kita tidak suka. Atau kebencian itu bisa muncul ketika saudara kita malang atau kena persoalan dan susah. Diam-diam kita merasa senang karena itu bukan saya. Kedengkian bisa timbul kadang-kadang hanya karena sekedar sebuah kesamaan. Sama-sama seumuran, itu kedengkiannya lebih besar. Sama-sama perempuan, kedengkiannya bisa lebih besar. Sama-sama profesinya, kedengkian bisa mengusik di situ. Bahkan profesi pendeta sama-sama pendeta, bisa saling dengki, bisa. Hanya karena sama-sama pintar, bisa saling iri hati. Sama-sama mencari rezeki di bidang yang sama, bisa membuat orang iri hati. Waspada, kedengkian itu bisa muncul di mana-mana. Dan kedengkian itu menjadi induk bagi segala yang buruk, induk dari segala dosa. Saudara, banyak persaudaraan retak bersumber dari sini. Nanti sama-sama perantau,
sama-sama Kristen, terlibat persaingan dalam mencari nafkah, lalu main gosip dan main fitnah di belakang. Orang Indo terkenal tidak rukun dibanding banyak bangsa di Amerika ini. Kenapa? Karena orang Indo itu suka iri, suka jealous, suka menjatuhkan teman sendiri. Itu sudah bukan cerita yang sudah asing buat kita. Persaudaraan pasti rusak kalau diwarnai iri hati di sana sini. Kedengkian, saudara-saudara, mengacau persaudaraan. Tidak jarang saya mendengar orang-orang Indo yang kedapatan punya masalah, terutama masalah statusnya di sini, karena dilaporkan, dan yang melaporkannya sama-sama orang Indonesia. Celaka enggak? Persaudaraan pasti rusak kalau diwarnai oleh iri hati. Surat Yakobus dengan jelas mengatakan kebenaran ini. Yakobus 3 ayat 16. Jangan cuma hafal Yohanes 3 ayat 16. Itu gampang. Tapi Yakobus 3 ayat 16 bunyinya begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Itu juga harus diingat. Bukan cuma Yohanes 3 ayat 16. Iri hati. Yang kedua, yang membuat kita tidak lulus ujian persaudaraan adalah ketidakkompakan. Individualis, egoistik, cuma mementingkan dirinya sendiri. Yang penting spiritnya adalah mencari selamat sendiri. Asalkan saya selamat, asalkan saya oke, asalkan gue selamat. Asal bukan aku yang kena, asal bukan aku yang direpotin. Kalau ada semangat seperti itu, persaudaraan pasti rusak. Apabila ada ujian berlaku di atas sebuah komunitas, diuji persaudaraannya, dan komunitas itu penuh dengan kedengkian dan ketidakkompakan, pasti nggak lulus. Itu kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan dalam cerita Yusuf ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kali ini saudara-saudara Yusuf lulus dalam ujian ini? Ketika Yusuf menguji mereka, kali ini lulus enggak? Kita membaca begini, Yehuda berkata, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dengan apa kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuanku lah, kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu, yaitu Benyamin adik. Kami ini budak Tuanku, kami semua ini, bukan cuma adik kami semua, jadikan kami budak. Kalau adik kami tidak boleh pulang, kami juga tidak pulang. Kalau Benyamin harus tinggal di sini, saya dan kawan-kawan dan saudara-saudara saya juga akan tinggal di sini. Kami tidak akan pergi kemana-mana tanpa Benyamin. Saya yakin ketika Yusuf mendengar ucapan Yehuda itu, hatinya senang. Karena itu sebuah bukti bahwa sekarang mereka
kompak. Benyamin dikasih makan 5 kali lebih banyak, it's okay. Itu adik bungsu. Mungkin memang dia paling butuh makan banyak. Sudah lapar dia, tidak apa-apa. Dia makan lebih enak. Dia adikkan. Ketika Benyamin ditahan tidak boleh pulang, tidak, kami juga tidak akan pulang tanpa Benyamin. Lulus mereka kali ini. Persaudaraan mereka kompak. Mereka punya yang namanya togetherness, kebersamaan. Basically, Yehuda hendak mengatakan bahwa kami tetap bersama-sama. Benyamin adalah adik kami. Dia senang, dia kenyang, kami bersyukur. Kalau kami bisa pulang, kami pulang bersama-sama. Kalau dia tidak diperbolehkan pulang, kami semua tidak akan pulang. Kalau dia harus tinggal, kami semua akan tinggal. Tidak ada dengki, tidak ada cari selamat sendiri. Prinsipnya adalah bersama-sama. Kami mau tetap bersama-sama. Ini yang benar. Kebersamaan. Saya ingin bertanya, apakah saat ini persaudaraan Anda, Maranatha Church, sedang diuji? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Anda yang lebih tahu. Tapi yang pasti, gereja ini selalu membutuhkan kebersamaan. Ada tugas-tugas pelayanan yang memerlukan kebersamaan untuk memikul. Jangan hanya berpikir, oh sudah ada Andre menangani itu. Yang penting saya tidak direpotin. Biar dia repot sendiri. Tidak apa-apa. Dia masih bujang kok. Kita biarkan dia pontang-panting sendiri. Yang bujang banyak. Yang bujang padahal banyak ya. Kenapa kamu tidak pilih satu? Terus gini Andre. Kalau memang begitu, saudara. Kalau kita membiarkan saudara kita itu sendirian, dia repot-repot sendiri, pontang-panting sendiri, dan kita cuma berpikir, yang penting aku tidak direpoti. Bisa lulus persaudaraan? Bisa. Saudara sekalian, ada pos-pos pelayanan di gereja ini yang membutuhkan aktivis yang bersedia untuk stepping in. Alat-alat musik ada. Tapi kalau yang main nggak ada, bagaimana? Kalau yang main cuma satu, bagaimana? Tentu selalu dibutuhkan kebersamaan untuk saling mengisi. Kalau semua berkata tidak, semua menghindar dari tugas, semua cari selamat sendiri, maka nyanyian dalam Yesus kita bersaudara tidak ada artinya. Tak usah nyanyi lebih baik, ya kan? Itu sebabnya saudara, firman Tuhan hari ini simple, tetapi penting untuk menjadi catatan di hati kita. Kalau kita bergereja bersama-sama sebagai komunitas gereja, maka yang paling penting adalah persaudaraan di antara kita. Semoga kebersamaan di gereja ini, Maranatha Church, bukan hanya pada saat makan-makan, bukan hanya pada saat piknik, bukan hanya pada saat party, melainkan persaudaraan di dalam menanggung beban tugas pelayanan bersama-sama. Di dalam kesediaan untuk saling memperhatikan. Di dalam kerelaan untuk menyediakan diri dan menyediakan waktunya
untuk melayani di tengah kesibukan sehari-hari Anda. Kebersamaan dan keakraban untuk menghadapi challenge apapun bersama-sama sebagai keluarga Maranatha Church. Semoga persaudaraan Anda erat dan teruji kuat. Tuhan memberkati gereja. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Engkau memberkati Pastor Pipi Tuhan bersama dengan ibu dan kedua anaknya di mana mereka berada. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati rumah tangga ini, diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan, biarlah tangan Tuhan tetap terus menyertai. Hikmat, marifat terus Tuhan berikan. Kami juga jemaat Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau telah menegur kami, untuk kami boleh saling bergotong royong, untuk kami boleh saling Tuhan membantu, mengutamakan yang lain Tuhan. Biarlah kami boleh hidup rukun, kami boleh hidup bersama-sama, tidak saling menjatuhkan, tetapi kami mau saling menjunjung tinggi satu dengan yang lain. Kami akan bersama-sama Tuhan. Terlebih lagi di dalam pelayanan, kami mau Tuhan saling menopang, kami mau saling melengkapi, kami mau hidup rukun. Begitu pula Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau hidup rukun di dalam keluarga. Kami mau hidup rukun sebagai suami istri, anak kepada orang tua, dan juga Tuhan saudara-saudara kami. Mungkin mereka jauh daripada kami. Seringkali kami berantem, seringkali kami tidak cocok. Tuhan, Engkau rubah. Kami mau bertobat. Kami mau Tuhan memperbaharui hidup kami. Kami mau hidup rukun Tuhan. Begitu pula Tuhan, mungkin kami saling jauh, berbeda gereja. Tuhan, kami mau mengampuni, kami mau hidup rukun. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang membutuhkan dukungan. Kami membawa para senior Maranatha. Di sini ada Ciing, ada juga Kohandi. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui, Allah yang memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Begitu pula untuk Tante Olga, Tante Yuliana. Engkau tahu mereka terbaring, mereka duduk. Engkau tahu Tuhan, doa kami supaya kekuatan Tuhan terus berikan, iman yang teguh, mata yang tetap terus memancar kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tubuh mereka lemah Tuhan, mereka tidak bisa berdiri, mereka tidak bisa berjalan, tapi biarlah iman mereka berdiri Tuhan di hadapan Engkau. Kami juga mengingat Pak Sugianto, Steve, tim Udon. Engkau memberkati. Begitu pula saudara-saudari kami yang mengalami sakit saat ini. Untuk Aikun, Tuhan, pinggangnya yang sakit, biarlah darah Yesus yang memberikan kesembuhan. Begitu pula dengan mamanya Kojos yang baru operasi. Tuhan, apapun yang sudah terjadi, kami akan tetap terus memandang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Allah kami adalah Allah
Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang senantiasa memberkati apapun yang saat ini sedang kami jalani. Cukupkan kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Kebutuhan dari operasi, kebutuhan rumah sakit, biaya-biaya, obat-obatan. Kami berdoa, kami hanya mengangkat tangan kami, tanda kami tidak mampu. Engkau yang mampu Tuhan, memberkati, mencukupkan. Terpujilah namamu Tuhan. Semua jemaat Maranatha yang saat ini sedang online dan onsite, tangan Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan pemerintah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami yang ada di Amerika ini dengan kepemerintahan yang baru, dengan semua Tuhan peraturan-peraturan yang berubah. Peraturan boleh berubah, tapi kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berubah. Kau kuatkan Tuhan kami yang mencari pekerjaan, yang mencari status. Biarlah kami tetap terus memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami selanjutnya setelah kami pulang, tangan Tuhan menyertai. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorry, berdoanya sungguh-sungguh jadi saya lupa tugasnya. Jadi kita waktunya offering, kita nyanyikan seperti firman Tuhan tadi, dalam Yesus kita bersaudara. Semoga kita bisa melakukannya di dalam hubungan kita sesama jemaat di tempat ini, ya, jemaat Maranatha. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Keluarkan kiri kanan ya. Kita katakan saudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersama.
dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami membawa persembahan ini untuk setiap berkat yang Engkau berikan pada kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan terima kasih dan syukur kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, sebagai lambang bahwa kami persembahkan bukan hanya uang saja, tetapi seluruh diri kami dan semua cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kasih Tuhan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Hari ini ada 3 pengumuman. Pertama, minggu depan Maret 2 itu yang khotbah adalah Pendeta Dionas, Pastor Dionas, dan diadakan perjamuan kudus. Jadi saudara-saudara sekiranya bisa mempersiapkan masing-masing hati kita. Yang kedua itu hari Rabu tanggal 26 itu ulang tahun saya. Tapi bukan Februari. Ada persekutuan ya, Bible study. Itu dengan Pastor Emil. Kemudian yang ketiga, saya lihat ada saudara kita yang baru datang ya. Bisa memperkenalkan diri, nama, terus silahkan. Ya. Saya Linyet Kim. Yecing. Oh ya. Selamat datang, Bu Yecing. Terus ada lagi? Oh ya. Nama saya Keila. Saya bekerja di pemerintahan Amerika Aerospace. Ya. Oh. Oh ya. Mimi pernah sih. Mimi sudah. Sudah. Kembaran. Saya ini di Sinton. Oke. Selamat datang dan minggu depan kami undang untuk datang lagi. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan lagu penutup Maranatha. Kita nyanyikan sambil berdiri. Maranatha,
Saudara, mari kita kembali pada hidup kita sehari-hari, melanjutkan ibadah kita di sana dan tetap memuliakan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau limpahan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan bersatu.